Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai berapa sih soal yang harus dijawab agar lolos UTBK SBMPTN 2022. Tapi sebelumnya, aku ingetin buat kamu yang suka sama channel ini dan biar nggak ketinggalan info-info pentingnya, aku suka bahas edukasi serta finance. Boleh banget ya untuk bantu like, komen di video ini, dan juga subscribe channel ini. Biar aku semakin semangat ke depannya. Terima kasih. Oke, jadi notes ya, ini catatan awal, disclaimer, sebenarnya nggak ada jawaban pasti gitu ya. Berapa sih soal yang harus dikerjakan biar lolos UTBK? Karena dari Altempatnya itu nggak pernah membeberkan sistem penilaian secara detail. Cuma yang kita tahu, sistem penilaian itu adalah IRT atau Item Response Theory, di mana itu menitik beratkan pada soal yang mudah, sedang, dan susah. Jadi ada alokasi soal yang dia itu soalnya tergolong mudah, lalu ada yang sedang dan susah. Tapi kita saat mengerjakan tuh nggak tahu gitu, mana yang mudah, sedang, dan susah. Tapi mungkin merasakan gitu ya, kalau susah kayaknya susah ketemu juga gitu sih jawabannya. Nah, seperti yang kita ketahui juga, teknis UTBK tuh kita harus tahu dulu nih, submaterinya kan ada TPS, TKA, sama bahasa Inggris, itu yang baru ya. Dan waktunya itu untuk yang TKA-nya, baik Saintek dan Sosum, itu sekitar 195 menit, dan untuk campuran itu 285 menit. Nah, untuk TPS itu ada 4 subtes, yaitu sekitar 60-70 soal. TKA juga sebanyak segituan ya. Jadi kalau misalnya kita totalin TPS sama TKA itu sekitar 120-140 soal. Nah, waktunya itu kan 195 menit ya. Jadi usahain ngerjain TPS sama TKA-nya itu di antara 1-2 menit aja gitu. Kalau misalnya emang lebih dari itu, karena soalnya tergolong susah, ya silakan misalnya mau stuck dulu. Tapi kalau misalnya udah bener-bener, aduh nggak bisa deh, ya udah lanjut aja soal berikutnya. Nanti di akhir kalau misalnya masih ada waktu, bisa dikerjakan lagi. Nah gitu ya, dan perlu diketahui juga bahwa nilai atau soal yang dikerjakan misalnya 90 untuk siswa A dan B, terus yang kedua misalnya 80, nah itu tuh bakal misalnya nih, si siswa yang menjawab 80 itu tuh lebih tinggi nilainya. Karena apa? Karena mungkin lebih banyak benarnya itu di soal sedang susah, kayak gitu. Jadi sih tipsnya kerjakan yang bisa dan punya potensi benar lebih tinggi gitu ya, daripada stuck di satu soal sulit yang mana ujung-ujungnya salah. Nah, kamu juga harus tahu nih kemampuan kamu di mana. Jadi, tipsnya adalah maksimalkan jawab semua soal yang dikuasai gitu ya. Nah, khususnya adalah mata tes yang berhubungan dengan jurusan. Misalnya, pengen ke akuntansi nih, berarti bagusin di ekonomi sama kuantitatifnya gitu ya. Nah, 10-15 soal dikerjakan dan kemungkinan benar 80% bakal ngebus nilai, bakal meningkatkan nilai. Kalau misalnya dirasa kurang menguasai nih, misalnya sosum tapi kurang suka geografi kayak gitu, ya udah jangan dipaksain gitu ya. Nah, jadi tugas kita sebelum UTBK ya memperdalam materi yang mana yang bisa jauh lebih dipahami. Misalnya ada topik-topik tertentu yang emang suka, tapi kalau misalnya nggak suka ya sekedar tahu aja gitu. Dan misalnya di hari H kesulitan, ya skip aja juga nggak apa-apa gitu ya, nggak salah gitu. Nah, jadi cukup jawab yang bisa saja sih ya, agar bobot tinggi di soal-soal benar. Lalu boleh nggak sih ngosongin jawaban? Sebenarnya boleh, apalagi di soal-soal yang benar-benar itu nggak bisa gitu ya, nggak dikuasai. Nah, tapi kalau misalnya, gue mah pengen memaksimalkan semuanya, pengen ngerjain semuanya, ya monggo aja gitu ya. Cuma lagi-lagi, mendingan kita fokus ke soal yang kita bisa, ya nggak sih? Nah, cuma kalau misalnya pengen tadi ngerjain semua juga boleh, bisa mempelajari sistem nembak di video aku sebelumnya ya. Nah, ini aku dapat dari Quora, jadi ada yang sharing juga nih, hai aku mantan peserta UTBK yang pernah dapat 650 plus tahun det. Saran aku kalau kamu lagi kerjain soal, isi aja semua, cius, biar itu cap-cip pun, karena memang faktor luck merupakan salah satu senjata kamu. Sebaiknya jangan kosongkan satu nomor pun. Nah, mungkin bisa diambil pelajarannya, kalau misalnya mau ngerjain semua juga sebenarnya it's okay gitu ya. Cuma lagi-lagi, kembali lagi ke strategi kamu. Ini juga ada yang nilainya 671, dia sarannya kalau nggak ada sistem minus, ketika salah jawab, kamu jawab aja semuanya. Jadi emang UTBK 2022 ini tuh IRT ya, emang nggak ada sistem minus. Nah, perlu tahu juga nih, bahwa nilai sosum dan saintek itu berbeda ya. Misalnya nih,
ada siswa A sama B, sama-sama nilainya 600. Tapi dia tuh milih jurusannya beda antara sosum dan saintek. Dia bilang, oh ya nilai kita sama, padahal itu tuh secara kayak jenjang gitu ya, ibaratnya. Saintek tuh kalau 600 tuh misalnya udah tinggi kayak gitu, sedangkan sosum tuh masih di sedang. Jadi nggak bisa kita samain gitu aja gitu ya. Nah, jadi intinya patokannya itu harus disesuaikan sama jurusan yang dipilih, baik sosum atau saintek. Jadi sosum sama saintek nggak bisa disamain. Lalu sesuaikan nilai tertinggimu dengan jurusan yang kamu pilih. Ini yang tadi ya, jadi pembobotan itu penting. Jadi kalau misalnya kamu pengen masuk jurusan akuntansi, bagusin di ekonomi sama kuantitatif. Misalnya jurusan BK, itu bagusin di sosio, PPU, PBM. Kedokteran, biologi, kimia, PU. TI, matematika kuantitatif, dan lain-lain. Sebenarnya aku udah bahas di sini, nanti aku bakal adain linknya di atas video ya. Oke, selanjutnya usahakan mengerjakan soal yakin sebanyak-banyaknya ya. Nah, kan untuk TPS sama TK tuh sebenarnya bobotnya itu lebih besar di TPS ya, kemampuan logika, kemampuan berpikir. Jadi usahain dari 70 soal tuh lebih dari 50 soal dijawab. Kalau misalnya mau semuanya ya silakan. Kalau TKA ya memang karena lebih susah, itu lebih dari 40 aja sih per 70-nya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan pilihan jurusan juga, oke? Nanti kamu bisa paham ini juga, ini aku udah benar-benar share tentang nilai aman lulus UTBK, jadi wajib banget paham, nanti aku share juga linknya. Nah, kembali lagi bahwa belajar dari strategi orang lain itu nggak salah ya. Namun ingat, diri kita sendirilah yang lebih paham apa kelebihan dan kekurangan kita sehingga bisa dijadikan acuan untuk strategi menjawab soal UTBK dan mendapatkan skor yang diinginkan. Apalagi kalau misalnya kamu tuh rajin ngerjain soal latihan, ikut TO, nah kamu bisa mengevaluasi dari hasil TO. Misalnya kamu tuh lebih bagus di mata tes apa, terus kurang bagus di mana gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan sama gaya kemampuan belajar kamu dan juga pencapaian selama ini. Dan intinya sih, finally dari aku fokus aja belajar mendalami materi mumpung masih ada 30 harian lagi dan banyak ngerjain pola latihan soal dari tahun ke tahun agar tidak terkejut ketika ujian nanti. Udah gitu aja dari aku, thank you for watching. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Nah, semoga kamu lulus UTBK 2022 ya. Dan jangan lupa kembali lagi dengan kabar baik ke video ini ya di 29 Juni 2022. Thank you and bye!